Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat siang menjelang sore ya untuk rekan-rekan guru sekalian. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K di tahun ini, tahun 2022. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Di sini ada 4 kriteria peserta seleksi observasi P2 P3 itu berpotensi 100% lulus dan aman ya mendapatkan penempatan P3K 2022 dan tentunya hal itu akan Bapak Ibu kita akan tunggu ya sampai tanggal 2 Februari 2023 terkait penempatan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, Bapak Ibu kita langsung saja to the point ke informasinya. Di sini Bapak Ibu ya kita ingat kembali terkait dengan apa yang pernah dibahas di Mempan RB ya tahun lalu, bahwasanya untuk seleksi peserta dengan metode observasi dan 4 background check ya. Jadi untuk observasi ini ditujukan kepada THK 2 dan guru negeri dengan masa kerja 3 tahun yang tidak lolos passing grade di tahun 2021. Ya, guru yang belum lulus PG tahun 2021 dan peserta umum tetap dapat melamar sebagai P3K guru tahun 2022, Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu tentunya melihat ya bahwasanya nantinya observer guru senior itu akan ada bobot dari dinas, kemudian bobot dari BKPSDM, kemudian setelah ada rekapannya nantinya itu akan ditentukan peringkat ya untuk mengisi formasi ya, jumlah formasi akan disesuaikan dengan jumlah peringkat Bapak Ibu ya dalam satu instansi, baik untuk V2 dan V3 tentunya. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Di sini kita buat semacam simulasi Bapak Ibu ya. Di sini kita buat simulasi. Di sini sisa formasi untuk formasi guru kelas itu adalah 20, formasi guru PAI SD adalah 10, formasi PJOK SD itu adalah 15 dan formasi PJOK SMP itu 9. Nah, jika misalkan jumlah P2-nya itu 2 untuk formasi guru kelas, jumlah P3-nya membludak sampai 200 Bapak Ibu. Ini contoh ya, simulasi yang kami bagikan kepada rekan-rekan sekalian ya. Kemudian untuk formasi guru PAI ya, SD untuk sisa formasi 10 ya, jumlah P21, jumlah P3 70 simulasinya. Kemudian formasi PJOK SD jumlah formasinya 15, jumlah P21, jumlah P3 14. Formasi PJOK SMP sisa formasi 9, jumlah P2 0, jumlah P3 9. Nah, untuk menentukan peringkat untuk mengisi penempatan ya untuk P2 dan P3, tentunya kita kembali lagi bahwa untuk misalkan formasi guru kelas yang formasinya 20 ini, kebetulan ini berlebih guru honorernya ikut observasi Bapak Ibu ya, sehingga otomatis itu tidak bisa diangkat semua. Nah, untuk jumlah formasi guru kelas SD anggaplah 20. Nah, 20 inilah yang akan mengisi formasi nantinya ya. Dari 202 guru honorer yang ikut observasi untuk formasi guru kelas, hanya 20 nantinya yang akan diangkat Bapak Ibu ya, atau mendapatkan penempatan. Karena di sini memang ada kelebihan yang mendaftar Bapak Ibu. Nah, untuk yang P2 ini akan menjadi prioritas ya. Ini akan menjadi prioritas untuk mengisi 2 formasi di antara 20 formasi guru kelas, sehingga sisa formasi yang akan diperebutkan oleh P3 itu berjumlah 18. Dua di antaranya sudah langsung diisi oleh P2 Bapak Ibu ya. Nah, 18 inilah nantinya yang diperebutkan oleh P3 melalui observasi dan berdasarkan urutan peringkat ya. Nah, jadi tidak semuanya diangkat Bapak Ibu, itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Nah, begitu juga dengan untuk formasi guru PAI SD. Contohnya misalkan 10 formasi, jumlah P21,
jumlah P3 70 Bapak Ibu. Jadi nantinya yang P2 yang P2 ini langsung mengisi formasi ya, diberikan prioritas untuk mengisi satu formasi di 10 formasi ini, sehingga formasi yang diperebutkan 70 orang P3 ini hanya berjumlah 9 karena satu sudah diisi oleh P2 Bapak Ibu. Begitu juga dengan formasi PJOK SD dan SMP. Saya kira aturannya seperti itu. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu, untuk sisa formasi instansi berlebih seperti ini logikanya. Ya, jadi sisa formasi instansi berlebih ya. Nah, jadi ini terbalik dari yang tadi. Kalau yang tadi guru honorernya yang berlebih Bapak Ibu. Kalau yang ini sisa formasi instansi yang berlebih. Jadi secara otomatis itu akan memberikan potensi untuk P2 dan P3 lebih banyak lulus Bapak Ibu ya. Karena formasinya yang tersisa yang belum diisi oleh P1 atau tidak mungkin lagi diisi oleh P1 itu banyak Bapak Ibu ya. Lebih banyak daripada guru honorer yang observasi. Kalau posisinya seperti ini berarti itu masuk dalam kategori status aman ya. Contoh misalkan sisa formasi untuk guru kelas itu 700 Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan di instansi ini anggaplah seperti ini. P2-nya itu 5. Guru honorernya negeri adalah 600. Berarti total pelamar observasinya itu adalah 605. Sedangkan sisa formasi 700. Berarti itu masuk dalam kondisi aman. Kenapa admin katakan kondisi aman? Karena ini berpotensi diangkat semua Bapak Ibu ya. Karena jumlah guru honorernya lebih sedikit daripada formasi, atau yang gampang dipaham itu adalah formasinya yang berlebih, bukan guru yang berlebih. THK 2 tambah guru honorer itu 605, sedangkan sisa formasi 700. Jadi potensi masuk dalam kondisi aman. Begitu juga ya, misalkan simulasi guru PAI SD itu jumlah formasi yang 30 Bapak Ibu. Nah, 30 P2 itu 2. Guru honor negeri itu 25, berarti 29 per 30. Berarti hanya satu nantinya yang tidak diangkat ya. Karena THK2 ini sudah pasti mengamankan 2 formasi ditambah lagi 25. Ya berarti 27 semua. Berarti ada sekitar 3 yang tidak terangkat kalau posisinya seperti ini. Formasi terangkat semua Bapak Ibu ya, karena formasinya 30. 27 ya, bahkan ada tersisa formasi yang belum diisi dan itu bisa diisi nantinya oleh pelamar umum. Begitu juga dengan guru matematika, PJOK dan guru SMP. Nah, ini kondisi sisa formasi instansi yang berlebih. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, kalau begini mendapat peringkat terbaik per mapel ya, jenjang jabatan ahli pertama guru agama Islam ya. Nah, ini mendapatkan apa ya? Mendapatkan peringkat terbaik per mapel. Misalkan formasi guru kelas ya 20. Yang P2 ini otomatis nantinya mengisi di sini. Jadi tersisa 18 yang diperebutkan. Nah, itulah nantinya yang akan coba di ranking Bapak Ibu yang mendapat peringkat terbaik per mapel. Nah, logikanya seperti ini, tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, nantinya itu akan diambil ya, misalkan formasi cuma 20 sedangkan pelamar 200, itu akan diambil dari peringkat 1 sampai 20 berdasarkan observer guru senior, bobot dinas, bobot BKP SDM ya. Itu yang kami tangkap Bapak Ibu ya. Sepertinya itu. Nah, kemudian kalau kita lanjut lagi, ini adalah kelebihan guru di sekolah pemenang. Ini sudah pernah dijelaskan oleh Pak Andika bahwasanya ketika misalkan yang menjadi pemenang itu di sekolah C ya, itu formasi tidak bisa dipindahkan Bapak Ibu, meskipun ini pemenang pertama. Kemudian guru yang ada di sekolah C dan sekolah D juga tidak bisa menggusur guru yang ada di sekolah A. Jadi diberlakukanlah pemenang kedua. Nah, guru induk yang ada di sekolah A dengan di sekolah B itulah yang akan mengisi formasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.